Kalian pasti sudah nggak asing lagi nih dengan sejarah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia kan? Nah, salah satu alasan utama kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena adanya 3 tujuan besar yang sering dikenal dengan sebutan Gold, Glory, and Gospel. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mulai menjelajahi dunia karena dorongan untuk menemukan jalur perdagangan baru. Mereka ingin menghindari jalur perdagangan yang sudah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Timur Tengah yang menguasai rute perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai saat itu. Selain itu, pada waktu yang sama, perkembangan teknologi kapal dan navigasi semakin pesat, yang memungkinkan pelayaran lebih jauh dan lebih aman. Sehingga, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Pangeran Henry sang navigator merupakan salah satu bangsa Eropa pertama yang berhasil melakukan penjelajahan laut ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Asia melalui jalur laut. Kemudian setelah Portugis, datanglah beberapa bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris yang juga tertarik dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dalam kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ada 3 istilah yang sering disebut-sebut sebagai alasan utama mereka melakukan penjelajahan dan kolonisasi, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gold atau emas yang berarti dorongan ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada masa itu, bangsa Eropa sangat membutuhkan sumber daya alam untuk memperkaya diri mereka. Rempah-rempah yang melimpah di Indonesia seperti lada, cengkeh, dan pala itu dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda sangat ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, mereka juga mencari sumber daya alam lain seperti emas dan perak yang menjadi simbol kekayaan dan kekuatan pada waktu itu. Oleh karena itu, kata gold mencerminkan tujuan material dan ekonomi bangsa Eropa dalam menjelajah dan menguasai wilayah-wilayah baru di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah glory atau kehormatan, berhubungan dengan ambisi bangsa Eropa untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Pada masa itu, ekspansi wilayah dianggap sebagai cara untuk mencapai kejayaan dan kemegahan, baik bagi negara yang menguasainya maupun bagi penguasa dan kerajaan yang terlibat. Dalam hal ini, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mencatatkan nama mereka dalam sejarah dan memperluas pengaruh politik mereka. Keberhasilan dalam penaklukan wilayah-wilayah baru akan meningkatkan status dan reputasi negara mereka di mata dunia. Oleh karena itu, Glory menggambarkan ambisi bangsa Eropa untuk mendapatkan pengakuan internasional dan membangun kekuatan politik melalui penjajahan. Yang ketiga adalah Gospel atau Injil, yang merupakan misi keagamaan bangsa Eropa, terutama yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis dalam menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Pada abad ke-15 dan ke-16, Gereja Katolik Roma sangat berperan dalam mendorong ekspansi Eropa, misi untuk menyebarkan agama Kristen kepada bangsa-bangsa non-Kristen. Kemudian di Indonesia, menjadi salah satu alasan penting bagi Eropa datang ke wilayah ini. Nah, jadi para misionaris Kristen yang mengikuti pelayaran bangsa Eropa bertujuan untuk menginjili dan mengkonversi penduduk lokal ke dalam agama Kristen. Dalam konteks ini, gospel menggambarkan upaya penyebaran agama yang diiringi dengan kolonialisasi dan penaklukan oleh bangsa Eropa. Ketiga motif ini, gold, glory, and gospel adalah pendorong utama yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya. Dengan demikian, ekspansi Eropa pada masa tersebut tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ambisi politik dan misi keagamaan. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16 memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi mereka umumnya tertarik untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang masing-masing memiliki peran penting dalam sejarah kolonisasi Indonesia.
Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia pada awal abad ke-16. Mereka datang dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Nah, pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Kemudian pelabuhan strategis di Selat Malaka yang menjadi titik awal ekspansi mereka di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mereka kemudian mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai tempat seperti di Maluku dan Timur. Selain itu, Portugis juga berusaha mengkonversi penduduk lokal ke dalam agama Kristen. Namun, meskipun mereka awalnya berhasil menguasai beberapa wilayah, kekuasaan Portugis tidak bertahan lama di Indonesia karena persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Selanjutnya Spanyol. Spanyol juga berperan dalam penjelajahan ke Indonesia. Meskipun mereka tidak seaktif Portugis dan Belanda, bangsa Spanyol terutama tertarik pada wilayah Filipina, yang akhirnya mereka kuasai pada tahun 1565. Sebagai bagian dari upaya mereka menyebarkan agama Kristen, Spanyol juga berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun pengaruh mereka di Indonesia terbatas, Spanyol memiliki hubungan dengan beberapa kerajaan Indonesia, terutama melalui perdagangan dan misi keagamaan. Yang ketiga adalah Belanda. Belanda datang ke Indonesia sedikit lebih lambat dibandingkan Portugis dan Spanyol, tetapi mereka akhirnya menjadi kekuatan kolonial yang dominan di wilayah ini. Nah, pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan besar di Asia. VOC menjadi alat utama Belanda dalam menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, dan mereka mendirikan beberapa pos perdagangan di Indonesia, seperti di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta, yang menjadi ibu kota mereka. Belanda bertahan lama di Indonesia, memanfaatkan kebijakan monopoli dan memperkenalkan sistem tanam paksa di bawah pemerintahan kolonial mereka selama lebih dari 300 tahun. Wow, lama juga ya ternyata. Belanda menguasai Indonesia hingga kemerdekaan pada tahun 1945. Tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Indonesia, khususnya wilayah Maluku, dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat diminati di Eropa. Selain itu, jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia menjadi sangat penting, dan bangsa Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah-wilayah strategis di Indonesia untuk mengontrol perdagangan tersebut. Nah, itulah beberapa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Meskipun tujuan mereka mungkin tampak berbeda, semuanya berhubungan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan agama yang saling memengaruhi. Demikianlah yang bisa kami uraikan pada kesempatan ini dalam edisi sejarah oleh Makareso Project. Salam literasi.